Febrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis dan kritik penyajian laporan posisi keuangan. Sebelum mempresentasikan, saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya sebelumnya. Saya Sukma Damayanti Timor dan teman saya Andang Arfani, Diva Marsa Rizkita, Putri Ramadhani, dan Debbie Hanifah. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya yang akan dibawakan pertama oleh saya sendiri. Pertama, kalian tahu nggak apa sih itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah tolak ukur dalam menilai kesehatan perusahaan menurut IAIA 2009, menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Nah, ada beberapa tujuan laporan keuangan. Di antaranya yang pertama, yaitu menyediakan informasi keuangan. Yang kedua, sebagai kinerja keuangan. Dan yang ketiga, menyediakan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan. Ada beberapa jenis laporan keuangan, yaitu neraca. Neraca itu adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Adalah laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Diva. Kepada Diva saya persilakan. Baik, untuk di slide selanjutnya, di slide 5 itu ada laporan perubahan ekuitas, yang mana laporan yang berisi informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Selanjutnya ada laporan arus kas, adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga ada catatan aset atas laporan keuangan. Di slide ke-6 ada sifat laporan keuangan. Yang pertama itu historis, umum, menggunakan taksiran, konservatif, memiliki makna ekonomis, menggunakan istilah-istilah teknis, dan yang terakhir mengasumsikan bahasa teknis akuntansi. Selanjutnya di slide ke-7 ada karakteristik umum laporan keuangan. Yang pertama ada penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap persyaratan SAK. Yang kedua ada kelangsungan usaha atau going concern. Yang ketiga ada dasar akrual akuntansi. Yang keempat ada materialitas, agregasi, dan saling hapus. Selanjutnya ada frekuensi pelaporan, informasi komparatif, dan yang terakhir ada konsistensi penyajian. Di slide ke-8, penyajian laporan posisi keuangan. Yang pertama itu adalah aset, yang mana aset adalah kekayaan perusahaan atau entitas yang di dalamnya terdiri dari kas, piutang, biaya yang dikeluarkan di muka, serta aset tetap. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban adalah suatu yang menjadi tanggungan ataupun diselesaikan oleh pihak perusahaan ataupun entitas dalam waktu pendek atau panjang. Yang terakhir ada ekuitas, adalah modal entitas yang dimanfaatkan dalam melakukan operasi ataupun kegiatan perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Debbie Hanifah.
Baik, di antara semua yang dijelaskan teman saya, masuk kita ke dalam contoh laporan keuangan perusahaan dagang. Bisa kita lihat di sini bahwa laporan posisi keuangan diambil contohnya pada saat 31 Desember. Nah, di sini ada jumlah aset lancar, jumlah aset tidak lancar, kemudian dijumlahkan jumlah aset lancarnya ditambah jumlah aset tidak lancar, maka di situ tertera jumlah asetnya. Kemudian untuk mencari laporan posisi keuangan dalam perusahaan dagang itu diperlukan juga jumlah liabilitas jangka pendeknya, jumlah liabilitas jangka panjangnya, jumlah liabilitas, jumlah ekuitasnya. Nah, setelah semuanya sudah tertera, baru kita jumlahkan jumlah liabilitas dan ekuitasnya. Maka bisa kita lihat sama-sama hasilnya segitu. Kemudian di slide selanjutnya, adapun komponen utama yang terdapat dalam perusahaan laporan neraca perusahaan dagang itu ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian apa aja isinya? Yang pertama dari aset itu ada aset lancar, contohnya seperti dana kas, setara dengan kas, piutang, persediaan, PPN, dan lain-lain. Kemudian ada aset tidak lancar, contohnya seperti investasi pada entitas lain, aset tetap, beban yang berlebihan, dan lain-lain. Setelah aset ada yang namanya kewajiban. Nah, kewajiban jangka pendek yang di dalamnya terdiri dari utang jangka pendek, utang panjang, beban akrual, beban utang jangka panjang, pembiayaan konsumen, dan utang obligasi. Di dalam kewajiban juga ada kewajiban jangka pendek. Setelah itu ada yang ketiga yang namanya ekuitas. Nah, ekuitas ini terdiri dari modal saham, tambahan modal yang disetor dari laba yang ditahan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Putri. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan contoh laporan posisi keuangan perusahaan jasa. Sebenarnya antara perusahaan keuangan jasa maupun dagang itu sama saja, hanya berbeda dari transaksinya saja. Di dalam posisi laporan keuangan perusahaan jasa, itu terdapat 3 komponen yang penting, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset berada di sebelah positif, dan liabilitas dan ekuitas berada di sebelah negatif, atau kredit dan debit. Aset terdiri dari kas bank, piutang premi, investasi deposito, berjangka, suku, efek, properti, dan pajak dibayar di muka. Liabilitas terdiri dari klaim utang, utang komisi, utang pajak, beban akrual, liabilitas ketidakseimbangan jangka panjang, dan utang. Ekuitas terdiri dari modal dasar, modal yang ditempatkan dan disetor, dan laba ditahan. Untuk laporan posisi keuangan perusahaan manufaktur akan dijelaskan oleh teman saya, Andang Arfani. Contoh laporan posisi keuangan perusahaan manufaktur bisa dilihat, kita bisa menambahkan total aset lancar, total aset tidak lancar. Kemudian ada di total liabilitas jangka pendek dan total liabilitas jangka panjang. Total liabilitas bisa angkanya tertera dan ditambahkan dengan total ekuitas. Hasil aset dan total liabilitas itu harus sama. Umumnya, format juga komponen laporan posisi keuangan perusahaan manufaktur, sama seperti perusahaan dagang. Bedanya adalah pada jenis transaksinya saja. Aktiva lancar terdiri dari kas dan setara kas, jangka pendek, kas yang dibatasi, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya di muka. Aktiva tidak lancar yang terdiri dari aset tetap, estimasi tagihan pajak, aset pajak tanggungan, penyertaan saham, aset tak berwujud, aset yang digunakan dalam operasi. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban lancar terdiri dari pinjaman jangka panjang, utang usaha, utang pajak, beban aktual, muka penjualan, bagian kredit. Dan yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas terdiri dari modal saham, saldo laba, tambahan modal disetor, dan pendapatan
komprehensif lainnya. Nah, jadi kesimpulannya, laporan posisi keuangan adalah elemen penting dalam laporan keuangan. Penyajian laporan posisi keuangan terdiri dari dua cara, yaitu laporan posisi keuangan bentuk shuffle yang disajikan dalam bentuk vertikal, dan juga ekuitas pemilih saham. Apapun format neraca nantinya akan dipilih, tidak boleh meninggalkan prinsip utama dalam laporan tersebut. Yang mana jumlah total asetnya akan sama dengan jumlah total liabilitas yang akan ditambah dengan ekuitas. Baiklah Sekian teman-teman penjelasan dari semua, saya. itu dia presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyajian. Kami mohon maaf. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Bye-bye. Salam.